Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodin Mutiara dengan NIM O1A1171191 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari biokimia farmasi, yaitu mengenai gangguan enzim pencernaan. Adapun sub-sub materi yang akan dibahas, pertama yaitu pencernaan secara umum, proses terjadinya pencernaan di masing-masing organ, enzim yang terlibat dan fungsinya, serta yang terakhir yaitu penyakit gangguan enzim pencernaan. Kita masuk yang pertama yaitu sistem pencernaan secara umum. Jadi sistem pencernaan adalah saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan mulai dari pengunyaan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim dan zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Pada sistem pencernaan ini terdapat beberapa organ, yaitu mulai dari rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Sedangkan untuk fungsi umumnya adalah memindahkan zat nutrien, air dan garam dari zat makanan ke lingkungan dalam untuk didistribusikan ke sel-sel melalui sistem sirkulasi. Untuk organ pencernaan yang pertama yaitu ada rongga mulut. Nah, rongga mulut ini terjadi proses pencernaan yang diawali dengan igesti, yaitu memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Makanan ini akan bercampur dengan saliva, di mana saliva dihasilkan oleh kelenjar parotis, submaxillaris, sublingual, dan beberapa kelenjar bukal. Nah, pada mulut terdapat beberapa organ, yaitu ada gigi. Gigi ini memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian yang kedua yaitu lidah. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Kemudian kelenjar ludah. Kelenjar ludah pada rongga mulut ada 3 kelenjar, di mana dia ini akan menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1-2 liter ludah. Jadi di dalam ludah atau saliva manusia ini terdapat air, mukus, enzim amilase, di mana enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat daerah yang disebut dengan faring. Nah, pada faring ini terdapat klep, yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Pada kerongkongan ini terjadi proses pemindahan makanan sejak ditelan hingga mencapai lambung. Dia akan membutuhkan waktu kurang lebih selama 8 detik. Sebagian besar waktu tersebut dihabiskan untuk proses turunnya makanan melewati esofagus, sedangkan cairan murni dapat turun ke esofagus hanya dalam waktu 1 detik atau 8 kali lebih cepat. Jadi pada kerongkongan atau esofagus ini tidak terdapat enzim, melainkan ada gerakan peristaltik yang akan membantu makanan turun melewati esofagus. Kemudian yang ketiga yaitu lambung. Nah, lambung ini merupakan organ muskular yang terbentuk seperti kantong. Secara anatomis, lambung dapat dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu kardia yang membatasi lambung dengan esofagus, fundus, corpus, dan pylorus. Makanan akan masuk ke dalam lambung dengan membukanya orifisium kardia. Di dalam lambung juga terjadi proses digesti fisik dan kimia yang akan menghasilkan sime atau kimus. Selain itu, lambung juga berfungsi untuk menyimpan makanan sebelum dilepaskan sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Pada lambung ini terdapat beberapa enzim, yaitu ada enzim pepsin, renin, dan lipase. Untuk pepsin itu sendiri dia berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, sedangkan renin mengubah kasein pada susu, dan lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi emulsi lemak. Kemudian yang keempat yaitu usus halus. Usus halus ini merupakan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan penyerapan zat-zat makanan.
Pada usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah duodenum. Pada duodenum ini terdapat enzim, yaitu enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan yang kedua yaitu enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Untuk bagian usus yang kedua yaitu jejunum. Nah, jejunum ini terdapat enzim erepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian ada lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian bagian usus halus yang ketiga yaitu ileum. Jadi pada usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Enzim berikutnya yaitu terdapat pada pankreas. Nah, pada pankreas ini terdapat beberapa enzim, yaitu enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian ada pepsin yang mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian ada protease yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Untuk organ selanjutnya yaitu usus besar. Pada usus besar ini berfungsi untuk menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan untuk keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar ini terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia E. coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Pembusukan ini menghasilkan gas yaitu berupa H2S, indol, skatol, fenol, vitamin H atau biotin, kemudian ada vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi pada usus besar ini tidak terdapat enzim karena pada bagian ini proses pencernaan tidak terjadi lagi. Usus besar hanya sebagai jalan keluar. Kemudian yaitu penyakit terkait enzim pencernaan. Salah satu contohnya yaitu tukak lambung. Tukak lambung merupakan salah satu bentuk tukak yang ditanda dengan rusaknya mukosa lambung bahkan sampai ke mukosa muskaliris. Salah satu enzim pencernaan yang menyebabkannya adalah pepsin. Jadi pepsin ini berfungsi untuk memastikan penyerapan protein menjadi maksimal sehingga setiap makanan yang dikonsumsi dipecah menjadi asam amino. Kemudian untuk prinsip terjadinya tukak lambung yaitu ketika pH lambung berada di kisaran angka 5 atau lebih tinggi, maka fungsi enzim pepsin tidak bisa bekerja maksimal. Enzim pepsin akan menjadi netral dan tidak bisa menjalankan fungsinya. Hal ini penting karena pada dasarnya lambung manusia bersifat asam. Ketika jumlah asam lambung dan pepsin berlebih di dalam tubuh, maka mekanisme perlindungan dinding lambung akan bermasalah. Akibatnya dinding lambung akan terkikis. Selanjutnya yaitu pengobatan dan mekanisme kerja obat dari tukak lambung. Pengobatan tukak lambung dapat menggunakan beberapa jenis obat yang mempunyai mekanisme kerja. Contohnya yaitu reseptor H2 seperti simetidin dan ranitidin. Untuk mekanisme kerjanya, simetidin atau ranitidin yaitu merupakan antagonis H2 yang bekerja dengan mencegah pelepasan histamin dari sel mirip erythropoietin atau SEL yang dimana histamin ini bekerja pada sel parietal di dekatnya. Histamin berfungsi untuk mengaktifkan pompa proton di dalam sel parietal sehingga produksi asam lambung akan berkurang. Obat-obatan yang lain dapat digunakan untuk mengatasi tukak lambung yaitu misalnya pompa proton seperti omeprazol, lansoprazol, dan agen pelindung berupa sukralfat. Untuk omeprazol sendiri, mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat sistem endenosin trifosfat hidrogen kalium atau pompa proton dari sel parietal lambung, sehingga katalisasi sekresi asam lambung dari sel parietal tidak terjadi. Kemudian untuk sulfat sendiri yaitu memiliki mekanisme kerja yaitu dia ini sebagai agen pelindung lambung, bekerja dengan cara membentuk lapisan
pelindung pada ulkus sebagai penghalang terhadap asam lambung, pepsin, dan garam empedu. Itulah presentasi dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.